sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, ku ada sampai hari ini. Semua karena pertolongan-Mu, ku ada sampai hari ini. Haleluya, Yesus. Terima kasih, bersyukur selalu karena Kau baik, karena Kau setia. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, menaikkan pujian bagi-Mu, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih, bersyukur selalu karena Kau setia, Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus.
sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online doa pagi. Saya ajak kita buka hati dan pikiran kita bersama-sama. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1. Saya bacakan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada kesempatan pagi ini adalah tentang berkat yang diterima oleh Daud. Pembacaan firman Tuhan dalam 1 Samuel 16 ini adalah tentang Daud yang diurapi menjadi raja atas Israel. Wow, ini sebuah berkat yang sangat besar untuk Daud. Ada 3 hal yang saya mau bagikan pada pagi ini. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, ternyata berkat yang diterima oleh Daud ini adalah berkat yang tadinya milik daripada Saul. Iya, firman Tuhan katakan dalam ayat pembacaan tadi, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Ini kata Tuhan kepada Nabi Samuel. Tuhan menyuruh kepada Samuel untuk move on dari Saul yang dulu pernah diurapi, yang menjadi raja Israel. Dan sampai hari itu di mana Samuel diutus kepada Daud, Saul tetap menjadi raja. Tetapi perkenanan Tuhan kepada Saul sudah berubah. Tuhan tidak lagi ingin melanjutkan kasih setianya, kasih karunia-Nya kepada Saul. Tuhan sudah memilih orang lain, sehingga pilihan itu jatuh kepada Daud. Jadi kita melihat bagaimana berkat yang diterima oleh Daud ini adalah berkat yang tadinya milik daripada Saul. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata berkat itu bisa hilang. Berkat itu bisa dicabut kembali. Berkat itu bisa dipindah tangankan kepada orang lain. Sebab itu saya mau ajak kita, mari berhati-hati. Jaga perkenanan Tuhan atas hidup kita. Jika ada kesalahan,
ada teguran firman Tuhan kepada kita, mari kita cepat bertobat. Tuhan pernah menegur Saul 2 kali buat kesalahan, tetapi Saul bukannya bertobat, justru berdalih, ya, membela diri, beralasan ini, beralasan itu, sehingga Tuhan tidak melihat bahwa Saul ini menyesali dosanya. Tuhan tidak melihat Saul ini sungguh-sungguh bertobat. Karena itulah Tuhan undur perkenanannya daripada Saul. Di dalam kitab Wahyu, jemaat Efesus yang ada dalam kitab Wahyu, pernah diperingatkan Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ya, ini firman Tuhan. Tuhan akan mengambil kaki dian. Untuk apa? Untuk dipindahkan kepada jemaat lain. Untuk dipindahkan ke gereja lain. Urapan Saul dipindahkan kepada Daud. Masih ingat perumpamaan talenta? Ada satu hamba yang mengubur talentanya, yang cuma satu. Akhirnya Tuhan berkata, ambil talenta itu, berikan kepada yang menjalankan talenta. Jadi Tuhan bisa mengambil kembali berkat. Berkat yang sudah diberikan bisa hilang. Berkat yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita bisa dipindah tangankan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi peringatan bagi kita semua. Yang kedua, saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, ketika Nabi Samuel ini tiba di rumah Daud, ternyata Daud ini tidak ada di rumah. Samuel sempat terpesona dengan kakak-kakaknya Daud. Wah, tinggi, tegap, gagah, ya, sangat cocok untuk menjadi raja atas Israel. Hampir saja Samuel mau mengurapi kakaknya Daud, tetapi dicegah oleh Tuhan. Karena bukan ini pilihan Tuhan. Lalu muncul kakak-kakak Daud yang lain. 7 orang, semuanya tidak ada yang dipilih Tuhan. Kenapa? Karena berkat itu memang untuk Daud. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan bahwa berkat untuk Daud pasti akan sampai kepada Daud. Tidak mungkin berkat itu salah alamat. Amin. Mari kita percaya berkat itu pasti akan nyampe kepada orang yang dikehendaki Tuhan untuk menerimanya. Paket berkat dari sorga tidak akan salah sasaran, tidak akan salah alamat. Pasti nyampe dengan tepat kepada orang yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu, kalau berkat itu memang jatah kita, untuk kita, bagian kita, Bapak Ibu jangan takut, berkat itu pasti akan menjadi milik kita. Tapi kalau berkat itu untuk orang lain, Bapak Ibu bagaimanapun kita berusaha, nyatanya tidak bisa. Saul sudah kehilangan berkat. Saul ingin mempertahankan tahtanya, kedudukannya, posisinya, menjadi raja, dipertahankan. Dia ingin membunuh Daud, dia mengejar-ngejar Daud dengan segala daya upaya. Dia mempertahankan tahtanya, posisinya, kerajaannya. Tapi kita lihat pada akhirnya hancur, lebur, berantakan, tak karuan. Itulah akhir kisah daripada Saul. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita, mari jangan iri dengan berkat yang dimiliki orang lain. Jangan mengingini apa yang menjadi hak milik orang lain. Syukuri apa yang menjadi berkat kita. Jika berkat itu memang untuk kita, pasti akan sampai kepada kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir dan yang terpenting, Bapak Ibu Saudara, kenapa Daud? Nah, ini pertanyaan penting. Kenapa bukan kakak-kakaknya? Apa spesialnya Daud ini sehingga dia yang terpilih? 1 Samuel 16 ayat 7b katakan,
Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan melihat hati. Kalau begitu, apa spesialnya Daud? Spesialnya Daud ada di hatinya, ada di inner beauty-nya, ada di karakternya. Dia punya jiwa besar, dia punya hati yang lebih unggul dibanding kakak-kakaknya, dibandingkan semua orang lain. Imannya kepada Tuhan, percayanya kepada Tuhan, bukan ikut-ikutan. Cintanya kepada Tuhan, sungguh tulus. Bapak Ibu Saudara, kita melihat walaupun masih sangat muda, Daud ini seorang pemuji, seorang penyembah. Bukan karena teman-teman, bukan rame-rame. Walaupun sendiri, dia suka memuji Tuhan. Dia suka menyembah Tuhan. Ketika Raja Saul diganggu oleh roh jahat, Daud yang dipanggil untuk memainkan kecapi. Daud satu orang, satu anak muda bisa mengundang hadirat Tuhan. Wow, luar biasa. Satu orang, tidak main-main. Imannya mengundang hadirat Tuhan. Ini yang luar biasa. Daud seorang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Daud juga seorang yang pemberani, seorang yang memiliki hati gembala. Karena itulah Tuhan melihat hatinya Daud. Sungguh Tuhan cocok dengan sifatnya, karakternya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan hati kita? Bagaimana dengan iman kita? Bagaimana dengan inner beauty kita? Bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Bapak Ibu Saudara, apakah kita juga berkenan dan menyenangkan hati Tuhan? Saya percaya jika hati kita jaga dengan baik, jika sifat karakter kita hidup berkenan kepada Tuhan, berkatnya pasti akan tercurah kepada saudara dan saya. Amin. Ya, ini rema firman Tuhan hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur, kami sudah membaca, merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Apa yang menjadi pengalaman Daud, Tuhan ajar kami untuk tidak kehilangan berkat kami, seperti yang dialami oleh Saul. Bapa, ajar kami untuk percaya berkat yang ada pada kami pasti menjadi bagian kami, pasti sampai kepada kami jika itu Tuhan kehendaki. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu iri kepada berkat orang lain, tapi kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan dengan hati kami, karakter kami, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kami percaya hidup kami akan diberkati Tuhan. Kuatkan, teguhkan jemaat-Mu dimanapun berada. Sungguh Tuhan, supaya kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah sepanjang hari ini berkat Tuhan, penyertaan Tuhan ada pada kami semua. Biarlah kami boleh mengerjakan bagian kami untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.